Halo semuanya, selamat datang di Suara Pena, channel yang akan memberikan informasi-informasi menarik dan juga unik yang telah kami rangkum dari berbagai sumber di seluruh dunia, baik dunia nyata maupun dunia gaib. Pada umumnya, usia anak-anak dan remaja masih asing dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan mitos. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul alam semesta, manusia, dan bangsa itu sendiri. Ada pula yang mengartikan bahwa mitos adalah kepercayaan yang terjadi turun-temurun yang berkaitan dengan sejarah yang telah terjadi sebelumnya. Beberapa berpendapat bahwa mitos merupakan sebuah imajinasi dari manusia yang berusaha menerangkan gejala alam dikaitkan dengan kepercayaan akan adanya kekuatan gaib. Ada beberapa mitos yang menurut sebagian orang justru merupakan nasihat demi kebaikan seorang yang dicintainya, supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Konon, mitos selalu dikaitkan dengan keberadaan sesuatu hal mistis dan di luar nalar pikiran manusia. Kemudian dianggap sebagai cerita nenek moyang yang hanya bertujuan menakut-nakuti anaknya saja, tanpa ada nilai kebaikan sama sekali. Nah, tahukah kalian, dengan adanya mitos lain yang beredar, ada yang memiliki nilai-nilai moral dan pesan tersirat. Berikut ini, Suara Pena coba merangkum beberapa mitos yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya pada masyarakat Pulau Jawa. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa memberikan informasi-informasi menarik kepada kalian semua. Yang pertama, duduk di atas bantal. Menurut mitos yang ada, duduk di atas bantal akan menyebabkan bisul. Apakah kamu pernah mengalaminya? Faktanya, sejauh ini tidak ditemukan adanya penelitian atau pembuktian medis yang mendukung anggapan tersebut. Namun, secara medis, bisulan akibat duduk di atas bantal bisa saja terjadi. Menurut seorang ahli kesehatan, bantal di rumah adalah tempat yang paling ideal bagi berkembangnya kuman, bakteri, kutu debu, dan kotoran lainnya. Kebanyakan masyarakat Indonesia, terutama Jawa, memiliki pantangan-pantangan, antaranya dilarang duduk di atas bantal, karena pada umumnya bantal hanya akan dipakai untuk kepala. Mereka berpandangan duduk di atas bantal adalah tingkah laku yang tidak elok dan tidak baik dilakukan. Dengan demikian, hal ini mengajarkan kesopanan dan menggunakan sesuatu sesuai fungsinya. Yang selanjutnya, keluar rumah saat maghrib bisa diculik wewe gombel. Mitos ini seringkali diucapkan oleh nenek dan kakek zaman dahulu. Mitos ini melarang anak-anak maupun orang dewasa untuk keluar rumah saat maghrib. Islam juga menjelaskan tentang waktu tersebut, bahwasanya pada waktu peralihan dari sore ke malam, orang tua diminta untuk menjaga anak-anak mereka. Bahkan tidak jarang kita mendengar agar orang tua yang memiliki bayi agar mendekap atau berada di dekat bayi mereka ketika malam menjelang. Sisi positif dari mitos ini adalah untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa ketika malam hari sudah waktunya untuk istirahat dan tidak dianjurkan untuk keluar rumah lagi. Ditambah lagi, waktu ibadah sholat maghrib sudah tiba, dan waktu sholat maghrib merupakan waktu yang afdal untuk berdoa, menambah perlindungan, juga memperbanyak zikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, menabrak kucing. Contoh mitos lainnya adalah menabrak kucing. Konon, orang yang menabrak kucing tetapi membiarkannya dipercaya akan mengalami nasib sial. Bukan ular berbisa atau hewan buas lainnya yang dapat mencelakai manusia, tapi karena kucing sendiri masuk ke dalam kategori binatang yang tidak mengganggu, jadi tidak ada untungnya dengan membunuh hewan seperti halnya kucing. Betapa kasihannya jika ada orang yang tega membunuh seekor kucing yang lucu itu.
Bahkan jika seseorang menabrak dengan tidak sengaja, alangkah baiknya harus tetap bertanggung jawab dengan hal yang telah terjadi. Meskipun perbuatan tersebut adalah sebuah ketidaksengajaan, jika kucing yang kamu tabrak ternyata ada pemiliknya, datangi dan minta maaflah dengan santun. Jika kucing jalanan, segera kuburkan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, anak gadis duduk di depan pintu. Anak gadis duduk di depan pintu adalah mitos di Indonesia yang populer. Konon, menurut kepercayaan Jawa, anak gadis yang duduk di pintu akan susah mendapat jodoh. Sepintas mitos ini terdengar tampak tidak ada hubungannya antara duduk di depan pintu dengan jodoh. Namun, sisi positif munculnya mitos ini adalah untuk mengajarkan sopan santun kepada anak perempuan. Sebab bila duduk di depan pintu bisa menghalangi orang yang mau masuk ataupun keluar. Yang terakhir, menyapu tidak bersih. Menyapu tidak bersih adalah cerita mitos Indonesia yang terkenal. Dipercaya jika menyapu tidak bersih, maka akan mendapat jodoh atau suami yang berewokan. Usut punya usut, orang tua zaman dahulu menganggap bahwa pria yang berewokan identik dengan gambaran seorang pria yang jahat. Maka dari itu banyak wanita saat itu yang mulai menyapu dengan bersih agar tidak mendapat suami orang jahat. Coba kita telah lebih jauh lagi. Mungkin orang tua menginginkan kita agar bisa melakukan pekerjaan dengan teliti atau tidak melakukan pekerjaan secara tergesa-gesa. Mereka berharap anaknya bisa bekerja secara maksimal. Nah, itu tadi adalah rangkuman beberapa mitos yang bisa diambil sisi positifnya versi Suara Pena. Tidak perlu meyakini sesuatu hal yang bertolak belakang dengan ajaran agama kita masing-masing. Namun setiap mitos yang beredar, kita bisa mengambil sisi positif yang ada di dalamnya. Nah, jika kalian ada mitos yang lain, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. See you next time. Terima kasih.